Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Nurdin Hairudin. Dan pada video kali ini sengaja tidak menampilkan langsung ya, tapi melalui laptop. Jadi karena memang saya membuat sebuah presentasi tentang bagaimana cara jualan di Instagram. Dan ini insight terbaru dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Pastikan teman-teman simak sampai selesai karena ini slide-nya ada lumayan banyak, ada 8 dan mudah-mudahan menjadi eh, pengetahuan baru untuk teman-teman bagaimana cara berjualan atau mengoptimasi jualan melalui Instagram. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu supaya kedepannya akan terus mendapatkan informasi dan update tips dan trik terbaru di channel ini. Dan selain berbagi tips, juga akan saya biasa menghadirkan pembicara ya, jadi untuk sharing, dan pembicaranya pun tentunya yang mantep-mantep ya, jadi makanya jangan sampai terlewatkan lah intinya begitu. Oke, kita mulai pembahasannya. Jadi how to sell on Instagram, optimize your Instagram business profile ya. Jadi saya membuat ini beberapa hari ke belakang dan ini pun mendapatkan insight baru gitu ya. Jadi memang Instagram ini yang pertama pertumbuhannya terus naik dan ini didominasi oleh kalangan-kalangan muda gitu ya. Nah, kalau sepengalaman saya jualan di Facebook dengan di Instagram itu hampir mirip. Tapi bedanya kalau di Facebook banyak-banyak ya, tapi nggak tahu beli atau enggak gitu. Kalau di Instagram sekali nanya dia pasti beli. Bedanya gitu kalau yang saya rasa, tapi mungkin teman-teman punya pengalaman sendiri gitu ya. Makanya optimasi di Instagram itu sangat benar-benar menarik karena memang siapa yang komen atau DM atau WhatsApp pasti dia beli. Intinya begitu. Tapi di Facebook biasanya komen, nanya harga, nanya itu gitu. Nggak tahu beli atau enggaknya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pertama yang perlu teman-teman ketahui, ini saya bikin psikologi admin. Maksudnya tuh kita punya akun, apakah teman-teman sendiri adminnya ataupun nyewa orang lain. Tapi intinya psikologinya kurang lebih beginilah ketika teman-teman ingin upload Instagram. Jadi yang pertama biasanya teman-teman riset hashtag gitu ya. Nah, kenapa riset hashtag? Karena memang hashtag lah yang akan menunjang angka penjualan di Instagram. Karena ketika posting follower sedikit, maka hashtag lah yang menentukan gitu ya. Jadi teman-teman yang punya followers masih sedikit, maka harus rajin-rajin riset hashtag gitu ya. Karena riset hashtag ini penting sekali teman-teman, karena itu akan menentukan produk teman-teman naik atau tidak di pencarian. Nah, caranya bagaimana? Nah, buat teman-teman yang belum tahu caranya, silahkan bisa tonton video saya di video sebelum-sebelumnya tentang riset hashtag di 2020. Dan di situ saya bahas semuanya, full semuanya, dan itu betul-betul bekerja. Nah, setelah riset hashtag, teman-teman kemudian melakukan post produk. Nah, posting produk juga jangan sampai teman-teman tidak mengetahui cara untuk ngepostnya. Nah, yang pertama, ini kalau menurut data gitu beberapa artikel saya yang baca, carousel itu lebih tinggi impresinya dibandingkan hanya satu gambar. Nah, katanya begitu. Tapi memang betul gitu ya. Carousel itu kenapa bisa lebih tinggi? Karena kadang orang kalau misalkan melihat produk, misalkan begini, anggaplah gamis. Tampilan pertama tampilan full, kedua bagian lengannya, kemudian slide ketiga gitu ya bagian apanya, slide keempat bagian apanya gitu ya, slide kelima bagian apanya, dan itu akan lebih membuat konsumen lebih nyaman dan lebih tertarik gitu ya.
Nah, dan pastikan juga ketika ngepost tidak sampai ke pangkas ya, teman-teman. Pastikan nih kalau misalkan punya admin, kasih tahu, jangan sampai ke pangkas gitu ya. Jadi yang harusnya landscape malah jadi portrait gitu ya, atau yang landscape jadi kotak gitu ya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin tahu bagaimana supaya nggak kepangkas, ada di video saya. Itu ya, makanya teman-teman kalau tidak subscribe pasti nggak akan tahu nih poin per poin caranya gitu ya. Karena videonya lengkap di channel saya. Oke, setelah posting pasti view analysis. Kalau misalkan tidak ngelakuin view analysis, ini adminnya males gitu ya. Karena kenapa harus view analysis? Karena dengan view analysis, teman-teman akan tahu bagaimana kualitas konten. Yang kedua, angka impresi. Yang ketiga, kualitas hashtag. Dan yang keempat, orang yang mengklik call to action melalui bio teman-teman. Nah, jadi ketika melihat view analysis, teman-teman akan tahu gitu ya. Pertama, apa tadi? Intinya tuh ketika teman-teman melihat analisis, maka teman-teman akan mengetahui banyak hal, intinya begitu. Bahkan kapan post terbaik bisa ketahuan gitu ya. Tipe konten yang bagus dan tingkat impresinya tinggi akan ketahuan gitu ya. Kemudian yang mengunjungi Instagram akun akan ketahuan gitu. Jadi ini bisa jadi ladang evaluasi buat teman-teman kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya kan evaluasi, gitu ya, evaluasi gitu ya. Setelah view analysis pasti dong mengevaluasi gitu ya, teman-teman. Nggak mungkin nggak mengevaluasi apa yang sudah dipost di Instagram. Kayak gitu. Jadi dengan evaluasi tentu bisa meningkatkan performa dari postingan atau tipe konten yang ada di Instagram, teman-teman. Nah, setelah terevaluasi, biasanya kan teman-teman juga suka promosi, betul nggak? Nah, promosi ini teman-teman banyak gitu ya, ada yang menggunakan Instagram Ads gitu ya, ada menggunakan dengan influencer atau selebgram, endorse, ada juga yang menggunakan dengan paid promote. Nah, itu silahkan bebas teman-teman ya melakukan seperti apa. Tapi kalau teman-teman melakukan paid promote, pastikan tidak tergiur dengan hanya jumlah followers yang banyak. Karena followers yang banyak belum tentu itu menunjukkan angka kualitas yang cocok dengan niche produk teman-teman. Gimana caranya untuk mengetahui kualitas akunnya? Ini pun sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi teman-teman silahkan lihat saja langsung, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada follow up. Nah, follow up ini kalau ada yang komen, ada yang kemudian nanya DM, nah pasti admin ngelakuin follow up atau teman-teman jadi admin maka pasti follow up. Nah, setelah ini pasti teman-teman akan lakuin riset lagi, hashtag, gitu ya. Nah, ini psikologi admin ya, psikologi dari teman-teman. Maka proses ini harus dilakukan gitu ya. Kalau misalnya biasanya sih kesalahan penjual lewat Instagram itu setelah ngepost dibiarin. Nggak pernah dievaluasi, nggak pernah dilihat analisanya gitu ya. Kayak gitu. Hanya langsung ke promosi follow up gitu ya. Oke, selanjutnya psikologi konsumen, teman-teman. Nah, psikologi konsumen ini bermula dari pencarian. Kan konsumen biasanya kalau butuh anggaplah contohnya gamis gitu ya. Butuh gamis kan biasanya mulai dari pencarian dulu gitu ya. Kecuali dia sudah punya pegangan brand tertentu gitu ya. Pasti langsung ke brand itu. Tapi kebanyakan juga searching gitu ya. Makanya dengan riset hashtag itu untuk bisa muncul di pencarian. Nah, pertama konsumen pasti search dulu dong. Setelah mencari, ternyata scroll-scroll nih di Instagram. Oh, ternyata nemuin ada gambar yang disuka misalkan. Nah, tadi contohnya gamis. Setelah ditemukan, pasti konsumen langsung mengklik kontennya. Gitu kan? Nah, ketika klik konten, baca caption, oh nih bagus nih, pasti langsung profil visit. Dia langsung mengklik akun Instagram itu. Setelah profil visit, pilihannya ada dua. Dia follow atau langsung nge-WhatsApp. Nah, call to action. Nah, kalau memfollow berarti akun teman-teman atau produk teman-teman tuh disukai sama dia. Ini bagus-bagus nih.
follow gitu. Nah, biasanya begitu. Nah, kalau pilihan keduanya, dia nggak follow, tapi dia langsung mengklik link di bio. Nah, call to action ini biasanya dipasang di bio. Apakah itu WhatsApp, apakah itu Linktree, apakah itu pakai Bitly atau dan lain-lain. Intinya begitu, ataupun ke website gitu ya. Nah, jadi ini psikologi dari konsumen. Nah, makanya teman-teman setiap psikologi ini kan berhubungan dengan psikologi admin. Gitu. Search ini berhubungan dengan hashtag. Nah, kemudian klik konten pasti dengan postingan. Profil visit karena dia sukai, setelah itu follow atau call to action. Follow ini berhubungan dengan kualitas konten. Nah, gitu. Makanya dengan view analysis bakal ketahuan konten yang mana nih yang paling disukai, ya itu yang terus dibikin sama admin. Setelah itu call to action. Gitu teman-teman, psikologi konsumennya. Nah, kita kemudian masuk ke cara optimasinya. Kayak apa sih gitu cara optimasinya. Saya coba rangkum ya cara optimasinya. Pertama, cara mengoptimasi Instagram teman-teman yaitu dengan memanfaatkan Instagram Stories, gitu ya. Kan suka bikin story tuh, gitu ya. Desainnya bisa bikin di Canva atau di mana gitu ya, banyaklah secara online yang gratis. Atau teman-teman bikin sendiri juga bisa. Nah, sering-sering tuh bikin Instagram Stories, tapi jangan lupa ada call to action-nya. Nah, ini rata-rata memang call to action ini pilihannya pertama akun yang punya followers lebih dari 10.000 dan dia bisa tautkan link untuk swipe up. Jadi bikin stories produk, promosi ataupun testimoni gitu ya. Kemudian swipe up gitu atau mungkin bikin giveaway, swipe up langsung ke tautan apakah WhatsApp atau website gitu. Gimana caranya kalau misalkan teman-teman tidak punya followers? Teman-teman bisa call to action-nya tidak dengan swipe up, tapi bisa dengan klik link on bio. Kayak gitu, itu yang pertama. Jadi stories ini ya fasilitas dari Facebook, bukan didiemin gitu. Semua fasilitas yang ada dari Instagram itu ya harus dimanfaatin gitu. Karena Instagram bikin ya gitu buat adanya interaksi dengan pelanggan. Yang kedua, buat jadwal live Instagram untuk membangun kedekatan dengan konsumen atau followers. Meskipun yang nonton sedikit, teman-teman, bikin seminggu sekali gitu atau sebulan 2 kali bikin live Instagram. Boleh dengan unboxing gitu ya, boleh dengan reaction testimoni gitu ya, bikin reaction gitu ya, membacain testimoni gitu si adminnya. Kemudian reaksinya kayak gimana gitu ya, atau ucapan terima kasih buat semuanya. Intinya bikin live gitu Instagram. Tapi bagusnya bukan buat jualan, teman-teman. Live ini bukan buat jualan, tapi buat sharing. Gitu. Jadi saya dapat inspirasi dari salah seorang ini ya ahli gitu ya di dunia jualan. Dia bilang gitu, jangan cuma jualan terus gitu. Nah, saran saya positioning live Instagram bukan buat jualan, tapi buat sharing. Gitu ya. Apakah sharing apa? Well, intinya bebas lah ya teman-teman. Intinya nggak jualan gitu. Unboxing juga bukan jualan, dia sharing bagaimana kualitas produk, tapi soft selling. Nah, kemudian yang ketiga, maksimalkan bio dan buat call to action di bionya gitu ya. Jadi bionya jangan sampai kosong, nggak ada call to action. Teman-teman bisa carilah referensi contoh bio yang bagus kayak apa gitu ya. Teman-teman tinggal datang aja ke yang udah punya brand, gimana cara mereka bikin bio gitu ya. Yang keempat, menjalin partnership dengan influencer atau akun publik. Nah, ini dengan influencer tuh ya endorse gitu ya. Kalau misalkan punya jaringan itu pasti akan lebih cepat gitu ya. Karena dia punya masa gitu ya. Atau akun publik tuh akun-akun yang punya followers gede gitu ya kayak gitu. Gitu bisa naruh di situ promosi atau misalkan kerjasama kayak apa. Nah, yang ini selanjutnya yang keempat, yang kelima ya, gunakan hashtag yang tepat. Nah, itu dengan riset hashtag, pentingnya riset hashtag itu ya, biar teman-teman pun hashtagnya tuh benar-benar berkualitas gitu, tidak cuma sekedar seingatnya atau apa. Makanya teman-teman silakan tonton video saya cara riset hashtag.
gitu. Nah, ini yang kelima. Selanjutnya, cara yang keenam, gunakan style posting yang konsisten gitu ya. Kalau misalkan kan tadi di view analisis kita akan ketahuan konten yang mana sih yang paling bagus gitu ya. Dan kemudian setelah dievaluasi, konsistenlah membuat tipe-tipe konten yang paling disukai itu gitu ya. Supaya rapih juga, bagus juga gitu ya. Kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya temukan user calon customer dari akun brand lain. Ya, ini maksud saya teman-teman bisa mencari calon pelanggan atau calon konsumen yang tertarget gitu. Jadi maksudnya tertarget itu teman-teman tinggal cari kompetitor atau misalkan sejenis, cari pertama dari komen gitu ya. Kalau ada yang komen, minat dan mau beli, berarti itu orang nih ada potensi tuh untuk beli produk kita. Teman-teman bisa follow tuh. Kemudian inbox gitu ya, DM dan lain-lain. Jadi intinya follow DM. Gitu ya. Jadi selalu lakukan itu dan temukan calon-calon customer baru gitu ya. Jadi si admin gak diem tuh, tiap hari nyari tuh. Nah, selanjutnya bikin giveaway untuk meningkatkan followers baru. Nah, biasanya dengan giveaway ini followers meningkat, komen meningkat gitu ya. Artinya postingan akan naik. Nah, biasalah di Indonesia ataupun dimanapun ya yang berbau gratis pasti banyak diminati gitu ya. Caranya, nah gimana cara bikin giveaway-nya? Silahkan tonton video saya yang sebelumnya juga ada. Gitu. Tapi clue-nya adalah bikin giveaway ini dengan kerjasama di akun-akun publik gitu ya, supaya naik gitu cepat kayak gitu. Nah, ini buat listing konsumen yang pernah interaksi, komen, DM, like dengan fitur teman dekat. Nah, di Instagram itu ada fitur teman dekat, teman-teman. Nah, gimana cara lihatnya? Silahkan klik icon profilnya, nanti ada tuh pilihannya. Setting atau apa di situ ada ya. Nah, di situ ada pilihan teman dekat kalau bahasa Indonesia. Nah, teman-teman masukin tuh yang pernah interaksi komen, DM, like ke list teman dekat. Nah, jadi teman-teman bisa menjadi database buat teman-teman memfollow up selanjutnya. Ketika ada promosi jangan jauh-jauh dulu ke yang lain gitu ke umum, tapi yang dekat aja dulu. Gitu. Kayak misalkan kan nomor WhatsApp misalkan nggak ada gitu ya, tapi mereka tuh calon potensi pelanggan tuh, calon pembeli. Nah, simpan aja di fitur teman dekat. Nah, ini yang selanjutnya yang terakhir buat akun publik dan akun turunan yang mendukung akun utama dan meningkatkan faktor kali lead masuk atau peluang penjualan. Gimana sih maksudnya, Kang Rutin? Nah, maksudnya buat akun publik itu gini, misalkan teman-teman jualan gamis. Gamis marketnya perempuan, muslimah. Nah, bikin misalkan contohnya teman-teman bikin akun publik untuk menarik followers tipe muslimah gitu ya, yang senang beli gamis. Misalkan bikin akunnya tentang make up nikah misalkan. Nah, pasti kan di sana yang make up nikah, pasti perempuan muslimah pada follow tuh ke sana. Nah, sesekali teman-teman bisa melakukan promosi di sana. Jadi intinya mancing gitu. Gitu, maksudnya bikin akun publik tuh. Nah, kemudian akun turunan mendukung akun utama gitu ya dan meningkatkan faktor kali maksudnya gimana? Jadi begini teman-teman logisnya. Satu akun misalkan bisa closing dalam seminggu itu 3. Contohnya ya. Gimana kalau misalkan ada 3 akun? Berarti seminggu ada 9. Nah, intinya begitu. Faktor kali itu begitu. Jadi silakan teman-teman bikin akun yang lain, akun turunan dari brand utama untuk menjual dan melakukan optimasi sama memposting gitu ya sama. Itu untuk meningkatkan faktor kali gitu. Makanya kan banyak ya pelatihan yang dia bilang bikin akun yang banyak katanya begitu. Nah, itu maksudnya untuk meningkatkan faktor kali itu. Jadi teman-teman bisa lakuin. Nah, itu untuk optimasi teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke insight. Nah, di insight ini adalah proses konsumen masuk ke WhatsApp atau ke website. Gitu ya. Kalau call to action-nya WhatsApp website. Pertama, postingan mendapatkan impresi dan jangkauan. Nah, kemudian masuk ke konsumen tuh. Pilihannya adalah dia profil visit kan. Pilihannya yang tadi saya bilang follow atau call to action. Nah, di sini teman-teman bisa evaluasi nih. Lihat di insight.
Saat impresi dan reach tinggi, tapi nggak ada profil visit, misalkan reach-nya tinggi gitu ya di analisa, tapi kok nggak ada profil visit gitu. Nah, artinya apa? Konten teman-teman itu memang bagus impresinya. Boleh jadi hashtag yang bagus gitu ya, tapi kontennya nggak disukai. Gitu ya. Nah, makanya harus ganti style tuh. Nggak kayak gitu lagi. Bagian konten, bikin yang lain. Gitu. Idenya yang mana. Gitu. Gitu teman-teman. Nah, kemudian ke sini. Saat followers atau konsumen profil visit, misalkan gini, setelah dapat impresi, dia, oh tertarik nih dengan kontennya. Dia profil visit gitu ya. Tapi tidak melakukan follow. Kemungkinannya dia hanya sekedar ingin tahu dengan postingan gitu ya. Karena ngelihat ini postingannya manfaat nih. Oh, bagus nih. Ini kayaknya tertarik nih gitu. Boleh jadi dia simpen dulu tuh biar ke depan kalau punya duit dia beli itu produknya gitu. Nah, di sini pemilik akun teman-teman bisa membuat konten yang tidak sekedar menghadirkan produk. Gitu. Intinya konten non jualan. Maksudnya gitu. Jadi jangan melulu jualan gitu. Nah, maksudnya nggak melulu jualan itu adalah untuk meningkatkan angka follow teman-teman. Jadi setelah profil visit, ketika lihat kalau misalkan produk, terus gitu ya, jualan, terus gitu ya. Kadang juga bosan isinya jualan doang katanya gitu. Ya kalau nggak butuh-butuh amat sama produknya, sama promonya, pasti nggak akan follow. Tapi ketika ngelihat feed-nya itu ternyata bermanfaat, pasti dia akan follow. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga, saat calon followers melakukan follow, ini misalkan calon konsumen follow nih, tapi tidak menjadi lead, nggak ada tuh yang call to action gitu ya. Klik ke WhatsApp nggak masuk, ke website nggak ada gitu. Boleh jadi dia menyukai produk teman-teman, tapi belum memutuskan beli hari itu. Gitu. Atau misalkan senang dengan konten teman-teman karena ada nilai manfaat. Gak apa-apa. Kalau misalkan dia ingin memutuskan membeli, itu bagus. Nanti. Gitu. Yang pilihan kedua, dia senang dengan konten, berarti memang bermanfaat. Gak apa-apa. Semakin banyak followersnya, karena dengan suka dengan konten manfaat, artinya peluang impresi pun akan naik nantinya. Kita sudah menemukan konten, kita sudah menemukan banyak followers gitu ya. Dan itu ketika promosi, ketika apa pasti banyak terus tuh. Like-nya banyak gitu ya, nanti yang komen banyak. Intinya begitu. Nah, kemudian ini slide yang ketujuh. Terakhir kayaknya karena slide yang ke-8 tuh terima kasih. Nah, ini impresi kemudian dari beranda gitu ya. Kemudian dari profil dan tagar. Ketika melihat view analisis, teman-teman akan melihat ini nih. Angka impresi itu dari mana sih? Pertama dari beranda, dari profil, dari tagar. Dari beranda itu ya explore gitu ya. Nah, indikator konten postingan kamu tepat adalah angka engagement-nya tinggi. Terlebih pada bagian share dan save. Jadi like, comment, share, dan save. Jadi kontennya tuh berarti bagus gitu maksudnya. Lihat aja yang like-nya, yang komennya, yang nge-save-nya gitu ya. Ini kalau konten yang sharing ya. Serta indikator produk kamu dibutuhkan, jumlah klik ke website atau ke link di bio tinggi. Nah, ini impresi, sumber impresi ya, kalau lihat analisis gini. Nah, saat impresi dari tagar kamu rendah, artinya kamu harus merubah clustering hashtag. Jadi riset hashtag penting untuk meningkatkan impresi dan potensi penjualan gitu ya. Karena pencarian ya ini kekuatannya kalau followersnya dikit. Tapi followers banyak juga sama gitu ya. Jadi bikin clustering hashtag teman-teman. Nah, ini saat melakukan optimasi dengan jumlah akun, post massal dengan aktifkan fitur posting di akun lain. Misalkan gini, yang saya tadi bilang dengan optimasi membuat akun turunan untuk meningkatkan faktor kali. Sekarang kan Instagram ada perubahan tuh. Jadi ketika ngepost, itu bisa posting di akun yang lain gitu. Jadi sekarang kan bisa tambahkan satu aplikasi itu bisa menambahkan beberapa akun kan. Ketika posting di satu akun, itu bisa posting di akun-akun yang lain juga. Gitu. Nah, itu updatean terbaru Instagram. Kalau teman-teman belum, berarti memang belum gitu. Boleh jadi ini tuh masih beta gitu, masih testing di beberapa akun saja gitu. Kalau belum ada ya tunggu aja nanti juga ada. Itu teman-teman. Nah, ini thank you ya slide ke-8. Nah, baik teman-teman, itu
sharing dari saya bagaimana optimasi jualan di Instagram, mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman merasa sharing kali ini bermanfaat, silahkan klik like, kemudian silahkan subscribe tentunya teman-teman. Mudah-mudahan ke depan tidak ketinggalan tuh ketika ada pembahasan-pembahasan menarik yang lainnya. Jika ada saran juga, teman-teman silahkan bisa tulis di kolom komentar gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti saya bahas atau saya balas gitu ya. Begitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan support channel ini dengan subscribe, dengan like gitu ya. Karena dengan like teman-teman itu video ini akan terus menyebar ke banyak orang dan manfaatnya akan lebih besar. Baik, terima kasih. Saya Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.